Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Inter Miami versus Charlotte menang 4-0 Messi CS ke semifinal Leagues Cup. Babak perempat final Leagues Cup menggelar duel Inter Miami versus Charlotte FC. Laga berlangsung di DRV PNK Stadium. Inter Miami tampil superior di laga ini dan berhasil mencetak 4 gol tanpa balas lewat aksi Joseph Martinez di menit ke-12, Robert Taylor di menit ke-32, gol bunuh diri Adilson melanda di menit ke-78 dan Lionel Messi di menit ke-86. Hasil ini membuat Inter Miami melaju ke babak semifinal Leagues Cup 2023. Manchester City menang, tapi De Bruyne cedera lagi. Start positif Manchester City di Premier League musim ini ditandai dengan sebuah catatan buruk. Kreator permainan Kevin De Bruyne cedera lagi. Meski belum jalani pemeriksaan, namun gelandang 32 tahun itu diduga mengalami cedera serupa dengan yang ia alami di final Liga Champions lalu. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, memberikan indikasi hamstring sang gelandang kembali bermasalah. Barcelona hidupkan negosiasi transfer Joao Cancelo. Cancelo merupakan target transfer prioritas Barcelona di musim panas ini. Fabrizio Romano memastikan bahwa saat ini Barcelona kini telah menghidupkan kembali negosiasi dengan Manchester City. Proses negosiasi ini sudah dimulai pada beberapa pekan lalu, namun karena satu dan dua hal, proses ini harus tertunda. Proses negosiasi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pekan depan dan Barcelona optimistis bisa mengunci transfer sang pemain. Tes medis kelar, Harry Kane segera diperkenalkan sebagai pemain Bayern Munchen. Saga transfer Harry Kane nampaknya akan segera berakhir. Fabrizio Romano melaporkan bahwa sang striker dikabarkan menjalani tes medis di Bayern. Proses tersebut berjalan lancar tanpa kendala apapun. Alhasil, Kane sedikit lagi akan diperkenalkan sebagai pemain baru di Rotterdam, di mana ia akan menandatangani kontrak dan juga diperkenalkan ke publik. Maaf Liverpool, Romeo Lavia makin dekat ke Chelsea. Liverpool santer dikaitkan dengan pembelian Romeo Lavia. Apes buat si merah, Lavia belakangan justru semakin mendekat ke Chelsea. Chelsea belakangan ikut masuk dalam perburuan jasa Lavia. Melansir Sky Sport, London Biru mengajukan tawaran 48 juta pound sterling ke Southampton awal pekan ini. Pembicaraan antara Chelsea dan Southampton masih berlangsung lantaran The Saints enggan melepas Lavia di bawah 50 juta pound sterling. Di satu sisi, kesepakatan personal kabarnya sudah tercapai. Saatnya Barca bersaing untuk titel Liga Champions. Barcelona tak bertaji di Eropa pada akhir-akhir ini. Barca bertekad menebus kegagalan itu di Liga Champions musim ini. Keseriusan itu dibuktikan dengan merekrut beberapa pemain berbakat di musim panas, termasuk gelandang berpengalaman Ilkay Gundogan. Marc-Andre ter Stegen mengatakan Barca sudah siap bersaing untuk titel juara Liga Champions 2023-2024. MU-nya Ten Hag keok di laga pembuka musim lalu, kini bagaimana? Ten Hag menjalani pertandingan debut yang buruk setelah MU dipermalukan Brighton 1-2 di Old Trafford. Sementara itu, MU akan membuka musim 2023-2024 dengan menghadapi Wolverhampton di Old Trafford Selasa 15 Agustus dini hari, waktu Indonesia bagian Barat. Manajer MU Erik ten Hag meyakini timnya memiliki persiapan yang lebih baik daripada musim lalu. MU bertekad membuka musim dengan kemenangan atas Wolves.
Haaland langsung 2 gol di pekan pertama, tanda-tanda gacor lagi. Haaland mencetak 2 gol pada laga pertama Manchester City di Premier League musim ini. Sepasang gol ini menjadi momentum buat Haaland, yang pekan lalu terbungkam saat kalah dari Arsenal di Community Shield. Penyerang asal Norwegia itu enggan terlalu membebani diri sendiri dengan pencapaian-pencapaian masa lalu. Tantangan buat dirinya dan Manchester City adalah menjalani musim ini dengan rileks tanpa terlalu memikirkan sukses treble musim kemarin. Kalau mau juara, Arsenal butuh Jesus fit terus. Arsenal mengeluarkan modal besar demi bisa mengungguli Manchester City yang jadi favorit juara. Namun Shearer percaya mereka butuh kehadiran Gabriel Jesus untuk memimpin lini depan. Absennya Jesus di awal musim ini karena cedera lutut menjadi alarm untuk mereka bahwa Jesus perlu ditangani dengan baik agar selalu bisa diandalkan di saat krusial. Manchester United umumkan kepindahan Fred ke Fenerbahce. Saga transfer Fred resmi berakhir. Manchester United resmi mengumumkan sang gelandang akan bergabung dengan Fenerbahce. Melalui laman resmi mereka, Setan Merah mengumumkan bahwa mereka telah bersepakat dengan klub asal Turki itu untuk transfer sang gelandang. Bayern Munich tertarik boyong Ibrahim Sangare dari PSV Eindhoven. Bayern Munich terus dipusingkan dengan drama transfer striker Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Meski begitu, juara bertahan Bundesliga itu tetap tidak lupa untuk membenahi lini tengahnya, dan kini Bayern dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Ibrahim Sangare dari PSV Eindhoven. Ibrahim Sangare juga tidak menutup peluang untuk bergabung bersama Bayern Munich di bursa transfer musim panas tahun ini. Pada musim lalu, pemain berusia 25 tahun itu mencatat 45 penampilan dari semua kompetisi dengan menyumbang 8 gol dan 3 assist. Kim Min-jae ungkap kebanggaan tulis sejarah Korea Selatan. Kim Min-jae akan melakukan debut resminya untuk Bayern Munich kontra RB Leipzig di Piala Super Jerman. Jelang penampilan debut resmi untuk Bayern Munich, Kim Min-jae mengekspresikan rasa bangganya menorehkan sejarah Korea Selatan di Allianz Arena. Kim Min-jae juga tercatat menjadi pemain Korea Selatan kedua yang berlabuh di Bayern, mengikuti jejak Jong Wo-young. Tentu saja saya bangga didatangkan oleh Bayern Munich, ini tergantung pada bagaimana Anda melihatnya. Saya harus menjadi bagus untuk merasa bangga dengan itu, kata Kim. Real Madrid idamkan Yacine Bono sebagai pengganti Thibaut Courtois. Real Madrid kabarnya menginginkan kiper Sevilla Yacine Bono sebagai pengganti Thibaut Courtois yang mengalami cedera ACL dan bisa menepi selama semusim. Sang kiper asal Maroko itu telah ramai dikaitkan dengan kepergian dari Andalusia pada bursa transfer musim panas ini. Hal itu pun membuka kemungkinan bagi Madrid menggait Bono, dan menurut laporan dari Spanyol yang dirangkum Football Espana, kiper keturunan Kanada tersebut bisa direkrut seharga 20 juta euro. Bono sangat disukai oleh staf kepelatihan Madrid. Diego Simeone tolak peluang latih klub Arab Saudi musim panas ini. Diego Simeone telah menolak tawaran untuk melatih klub Arab Saudi di musim panas ini dan lebih memilih untuk tetap bertahan di Atletico Madrid. Pelatih asal Argentina ini merupakan pelatih yang menerima bayaran termahal di dunia yang mencapai 20 juta euro per musimnya. Tapi tidak diragukan lagi, ia akan mendapatkan lebih banyak uang jika pindah ke Timur Tengah. Saya sangat senang di mana saya berada. Saya sangat bahagia di Atletico. Saya tahu Arabia sedang bertumbuh dan membutuhkan kehadiran pemain-pemain hebat, jelas Kolo. Lazio dikaitkan dengan transfer gelandang Atletico Madrid. Menurut kabar yang dilansir Il Tempo menyebutkan bahwa Lazio bermimpi untuk merekrut Rodrigo de Paul dari Atletico bulan ini, akan tetapi sulit membayangkan transfernya bisa diwujudkan. Pemain 29 tahun asal Argentina itu masih terikat kontrak
dengan klub asal Spanyol tersebut hingga Juni 2026 dan harganya juga tidak murah dengan estimasi nilainya di kisaran 40 juta euro. Nampaknya Presiden Claudio Lotito tidak bersedia untuk merogoh kocek dalam untuk merekrut satu pemain saja. Bek Torino masuk radar transfer Manchester United. Bek Torino Perseus baru-baru ini dikaitkan dengan salah satu klub Premier League yaitu Manchester United. Surs sendiri rupanya dibidik Manchester United karena rekomendasi dari sang manajer sendiri. Ten Hag rupanya sempat melatih Surs saat ia masih berada di Ajax Amsterdam. Sang manajer cukup optimis apabila bek berusia 23 tahun tersebut akan bisa menjadi bek tengah baru yang semakin memperkuat lini pertahanan Manchester United. Karena itu, sang manajer ingin bereuni kembali dengan mantan anak asuhnya tersebut. Vincent Kompany klaim performa Burnley tak buruk saat dihajar Manchester City. Burnley mengawali Premier League musim 2023-2024 dengan hasil yang sangat mengecewakan. Pasalnya, saat mereka menjamu Manchester City di Turf Moor, The Clarets dikalahkan oleh tamunya Manchester City dengan skor telak 3-0. Vincent Kompany tak menampik bahwa dirinya kecewa dengan hasil tersebut. Hanya saja sang manajer ingin memandangnya dari sisi positif di mana pada laga tersebut The Clarets diklaimnya menunjukkan penampilan yang mengesankan dan memiliki potensi untuk terus berkembang. Axel Disasi diklaim belum siap perkuat klub sebesar Chelsea. Axel Disasi tiba di Stamford Bridge pekan lalu setelah menyelesaikan kepindahannya dari Monaco dengan nilai transfer sebesar 38,5 juta pound sterling. William Gallas mempertanyakan keputusan Chelsea untuk mendatangkan Axel Disasi. Ia mengaku tidak mengerti mengapa The Blues mengeluarkan dana besar untuk Disasi karena mereka telah memiliki pilihan yang cukup untuk bek tengah. Gallas merasa sang bek tidak cukup bagus dan mengatakan bahwa Disasi akan kesulitan di Premier League. Chelsea coba gagalkan transfer Marco Verratti ke Arab Saudi. Sepanjang bursa transfer musim panas, terlihat jelas bahwa The Blues ingin memperkuat pilihan mereka di lini tengah. Chelsea memiliki ketertarikan untuk mengamankan kesepakatan untuk Marco Verratti, seorang pemain yang sudah tidak asing lagi dengan Pochettino. Al Hilal juga telah melakukan upaya untuk menggoda pemain Italia itu agar pindah ke Arab Saudi. Sebaliknya, telah diklaim bahwa Verratti lebih memilih untuk tetap berada di Eropa dan Chelsea diduga muncul sebagai opsi potensial untuk pemain berusia 30 tahun itu. Episode pertama Kylian Mbappe jadi cadangan abadi. Rumor yang mengatakan Kylian Mbappe bakal jadi cadangan abadi di Paris Saint-Germain bakal menunjukkan kebenarannya. PSG akan membuka musim baru dengan melakoni laga kandang melawan Lorient di Parc des Princes. Manajer Luis Enrique mengindikasikan bahwa timnya tidak akan memainkan Mbappe di laga tersebut. Keputusan ini diambil karena PSG dan Mbappe masih musuhan. Itu artinya laga melawan Lorient bisa jadi episode pertama menikmati PSG tanpa Mbappe. Menurut Enrique, tidak ada pemain yang lebih besar dari klub. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!